Apakah kamu pernah ikut rekomendasi investasi dari influencer, terus rugi? Pertanyaannya, itu salah siapa? Tonton sampai habis, kita bongkar apakah itu termasuk investasi bodong dan jebakan mindset yang sering bikin investor rugi. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Belakangan ini sosial media kita lagi rame nih dengan kasus investor yang rungkat di kripto. Sampai masuk di podcastnya Bang Densu. Udah pada nonton belum? Sebenarnya kerugian ini tanggung jawab siapa sih? Nah, di video ini kita akan bahas. 1. Influencer investasi itu boleh kasih rekomendasi atau tidak sih sebenarnya? Dan yang kedua, kalau kamu rugi, siapa yang bertanggung jawab? Dan yang ketiga, mindset cepat kaya versus pasti kaya. Dan kenapa ini krusial? Yuk kita mulai. Jadi beberapa waktu yang lalu, pengacara Hotman Paris Hutapea sempat nih membuat konten yang mengatakan jika ada perusahaan sekuritas memberikan rekomendasi beli saham, kemudian kita ikut nih beli, dan ternyata rugi. Apakah itu pidana? Beliau mengatakan jawabannya tidak, karena itu pilihan bebas. Terus Bang Hotman juga mengatakan, sama juga dong dengan Bitcoin, kalau ada orang mengajarkan bagaimana cara mendapatkan untung. Terus Bang Hotman mengatakan, sama juga dong dengan Bitcoin, kalau ada orang yang mengajarkan bagaimana cara mendapatkan untung, itu juga bukan sebuah tindak pidana. Menurutku, pendapatnya Bang Hotman ini ada benarnya, karena memang sesuai dengan undang-undangnya. Tapi kita ada yang beda pendapat. Nah, belajar dari Bang Panji. Menurut keyakinan saya, ada yang kurang tepat atau kurang selaras antara penjelasan Bang Hotman dengan kasus yang sedang diributkan netizen. Izinkan saya jelasin dulu aturan mainnya. Jadi di Indonesia sebelum tanggal 25 Januari 2025 ada perbedaan antara pasar modal, kita bicara tentang saham, dan kripto. Kalau di pasar modal itu sudah jelas peraturannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Dan dijelaskan lebih lanjut di POJK Nomor 3 POJK 4 2020. Itu tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Intinya ini ngomongin sekuritas, oke? Dalam hal PPE atau perusahaan sekuritas kita kenalnya gitu ya, dan PED itu memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk beli atau jual efek dan seterusnya. Itu sudah ada di undang-undangnya, diizinkan. Jadi kalau kamu ikut rekomendasi dari sekuritas dan rugi, itu bukan tindakan ilegal. Jadi yang dikatakan Pak Hotman itu betul. Nah, kalau individu seperti influencer gitu ya, contoh saya lah ya, saya mau kasih rekomendasi investasi, suruh beli saham, atau beli obligasi merek ini, atau reksadana merek itu gitu ya. Itu menurut undang-undang, yang berlaku di Indonesia, saya harus punya lisensi namanya penasihat investasi. Disingkatnya PI. Oke, sampai sini clear ya? Nah, oleh sebab itu, semua produk investasi yang kami rekomendasikan itu selalu atas dasar rekomendasi dari seorang penasihat investasi berlisensi OJK. Bagaimana dengan kripto? Oke, kita lihat lagi nih ya. Sekali lagi nih, menurut keyakinan saya, kasus yang diributkan itu bukan kerugian karena Bitcoin. Saya lihat atau dengar dari beberapa podcast, mereka menyebutkan koin yang berbeda. Namanya adalah koin Manta dan terjadi pada tahun 2024. Sebelum tahun 2025, kripto itu belum termasuk di bawah OJK dan tidak termasuk definisi efek. Jadi, kita tidak bisa menyamakan kerugian di kripto dengan saham. Aturannya berbeda. Nah, sebelum tahun 2025, kripto itu ada di bawah Kementerian Perdagangan, tepatnya di bawah Bapepti. Dan setahu saya ada profesi khusus namanya penasehat berjangka. Kamu bisa cek di websitenya deh. Intinya kalau tanya, influencer investasi boleh kasih rekomendasi atau enggak? Boleh, jika memiliki lisensi. Contohnya, lisensi penasihat investasi atau penasihat berjangka. Kalau nggak punya lisensi, ya nggak boleh. Oke, sampai sini clear ya? Kalau clear, boleh kasih like-nya dulu dong. Oke, pertanyaannya, kalau sampai rugi, itu tanggung jawab siapa? Kita bahas. Satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kerugianmu, ya dirimu sendiri. Kenapa kamu percaya dengan influencer tanpa cek legalitasnya? Saya tahu ini bukan opini yang populer. Menurut saya, orang lain, siapapun dan apapun profesinya,
boleh memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Tetapi, keputusan akhir adalah tanggung jawabmu sendiri. Kalau kamu untung, siapa yang nikmati? Kalau kamu rugi, siapa yang harus terima? Kita bisa beda pendapat ya. Nah, kalau menurut kamu gimana? Boleh, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Thank you ya. Anyway, statement saya sekali lagi tidak membela influencer. Ya, karena seseorang atau lembaga pelatihan memberikan rekomendasi investasi tanpa ada lisensi itu artinya ilegal, ya. Namun, apakah yang dilakukan termasuk kategori investasi bodong atau tidak? Nah, beda nih. Kalau kamu salah satu pihak yang merasa dirugikan gitu ya, coba aja masukin aduan ke channel dari OJK. Laporkan aja ada yang namanya Indonesia Anti-Scam Center atau disingkat IASC. Aku udah buat penjelasannya di video finansialku, judulnya gini, jutaan orang tertipu, ini cara resmi melapor ke Indonesia Anti-Scam Center IASC. Langsung aja cek videonya, itu ada cara penjelasannya, gimana cara melaporkan, dan apakah duit kita balik. Yang paling penting kan? Oke, terakhir kita bahas. Vin, kenapa sih ya? Kok penipuan kayak gini berulang terus-terusan? Apa yang salah? Jujur aja nih, kejadian investasi bodong seperti ini itu sudah ada dari sejak awal tahun 2000-an. Mulai dari penipuan berkedok emas, penipuan berkedok saham, ada juga yang berkedok koperasi dan lain sebagainya. Bahkan nih ya, 2020 saat zaman COVID, itu kamu masih ingat nggak ada kasus yang namanya Binomo? Kasus penipuan robot trading forex, robot trading emas, dan lain sebagainya. Tapi ya aneh, kok ya nggak kapok-kapok gitu loh? Kapan kamu jerahnya? Aku pernah dapetin wejangan nih ya dari seorang senior. Hati-hati Vin, kalau kamu punya niatan di hatimu atau juga di pikiranmu ingin cepat kaya. Jika kamu punya pemikiran ingin cepat kaya, kamu tuh bisa menghalalkan segala cara untuk bisa jadi kaya. Ya termasuk ambil risiko yang terlalu tinggi atau juga rugi besar. Contohnya apa? Ya kena tipu. Ya salah strategi investasinya. Nah selain itu, ingin cepat kaya itu artinya kamu belum kaya. Masih berkekurangan. Orang yang mindsetnya berkekurangan akan selalu kekurangan. Berapapun uang yang kamu miliki atau kamu hasilkan. Nah terus gimana Vin? Nah seniorku ini mengatakan juga, kenapa kamu nggak switch, kamu ubah cara berpikirnya jadi pasti kaya. Kamu mulai dengan mindset bersyukur. Terima kasih atas rezeki yang kita terima, ya kerja, rencanain keuangan, ya investasi dengan benar. Udah. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dengan kamu? Apakah kamu tim yang ingin cepat kaya atau pasti kaya? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Teman-teman, mumpung di awal tahun 2026 ini, aku ingin infokan di Finansialku kami punya program pendampingan investasi. Jadi kamu akan mendapatkan blueprint investasimu, rekomendasi investasinya apa, beli produk apa, di harga berapa, dan pendampingan investasi ini dilakukan oleh penasihat investasi yang terdaftar di OJK. Tapi memang ada fee-nya, ada biayanya. Oke? So, kamu boleh nanya dulu ke admin Finansialku apa itu program pendampingan investasi, harganya berapa, dan apa yang akan kamu dapatkan. Silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi.